Henshin! 4 episode lagi Kamen Rider ini bakalan tamat ya. Gachard dari kemarin itu sudah semakin sering dikumandangkan. Jadi untuk Gits, mari kita nikmati selagi masih bisa. Sedih memang ya, berasa nggak rela. Apalagi untuk satu series yang kita itu udah berhasil nyantol gitu ya. Kalau enggak ya pengennya cepet-cepet tamat aja ya. Kayak siapa tuh? Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gits episode 45 guys. Di awal kita langsung disajikan dengan karakter favorit Anu yang kembali di episode Gits kali ini, yaitu Kanato Sumida, aka Kamen Rider Dapan, dimana dia itu yang kembali lagi ke kehidupan sekolahnya ya. Jadi bukan game over atau mati, cuman retired ya. Dan diajak oleh Beroba untuk menjadi sekutunya dia. Jadi si Beroba juga pas baru muncul terus sambil nunjuk-nunjuk gitu kayak orang stres pula ya. Soal ini memang cepet banget, si Kanato itu cuma nanya siapa kamu, dijelasin sama Beroba, terus dibales lagi sama si Kanato, wah cocok tuh frekuensi katanya. Jadi Beroba bisa tahu sama si Dapan ini dari mana ya, karena Beroba memang dari dulu base-nya itu supporter. Jadi pas di GP lagi berjalan, apalagi yang di awal-awal, pasti dia itu udah merhatiin gitu ya di belakang layar ya beberapa playernya. Apalagi buat Dapan yang juga memang punya tujuan yang bengis. Jadi Neon itu lagi pulang shopping dengan bahagia-bahagianya sama emaknya. Si Dapan ini muncul. Ini seperti kayak meneruskan keinginan Beroba juga yang gagal kemarin melihat orang lain sengsara alias tidak boleh bahagia. Dimana aksi Beroba ini ya digagalkan ya dengan debutnya dari si Nago Fantasy Form yang benar-benar bikin si Beroba ini tuh babak belur dan juga kelimpungan. Jadi ngelihat Neon ketemu lagi sama si Dapan bikin Anda jadi inget lagi sama zaman-zaman awal di GP ya, yang si Dapan itu kasarnya sih ngebegoin si Neon lah ya, yang pas game zombie itu ya kalau kalian inget. Jadi sekarang Neon ya mestinya sih nggak sepolos itulah ya. Jadi di sini Kanato itu berubah menjadi Kamen Rider Dapan dengan race buckle andalannya yaitu Magnum ya. Sementara si Neon di sini berubah menjadi Nago dengan buckle andalan baru yang sudah beraksi sejak kemarin yaitu Fantasy Buckle. Jadi pertarungan yang cukup seru terjadi di sini dan terlihat Dapan itu benar-benar ngincar mamanya si Neon ya. Selain itu Fantasy Form dari Nago juga masih bisa kita lihat ability-ability unik dan juga magisnya ya. Jadi nggak cuma sekedar jadi kostum aja lah di sini ya setelah 2 episode nih. Jadi nggak tahu kedepannya kayak gimana. Kayak Beat kemarin-kemarin ya udah beres debut ya udah gitu, cuman jadi kayak kostum pelengkap aja buat si Nago. Dimana si Dapan ini nembak sama Neon ya diterobos aja gitu kan ya. Kan ada ability yang bisa ngilang-ngilang gitu. Jadi ya lumayan terhibur lah di fight ini. Yang bikin Anda ngakak di episode ini adalah kehadiran para penonton VIP. Yang katanya mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan akhir dunia yang buruk. Dimana di sini orang-orangnya itu pada pakai topeng ya. Dan sudah jelas ini benar-benar mirip sama para penonton VIP dari Squid Game juga. Apa sih banget lah ya. Jadi karena mengharapkan akhir dunia yang buruk, sudah jelas mereka ini tuh mendukung si Dapan. Karena mereka juga hadir kan karena si Jito juga gitu kan yang bisa dibilang ngasih invite-nya gitu. Jadi sampai-sampai si Dapan juga di sini disupport dengan dikirimin 2 buckle di sini. Tapi yang dipakai Beat ya. Yang water ya, race bakal kacangan langsung dibuang sama dia. Dan muncullah Kamen Rider Dapan Magnum Beat Form. Jadi sempat revolve on juga jadi Beat Magnum. Dan yang bikin ketar-ketir walaupun udah dilindungi sama Neon yang udah cukup kuat, tapi si Neon itu sempat lengah. Karena Dapan bisa nembak pemainnya Neon ini lewat tembakan Magnum yang ada di armor kakinya. Ini cukup cerdik juga ya si Dapan ya. Dan udah deh, di sini Kanato juga sampai mampir ke markasnya Keiwa MC. Dan cukup terkejut juga ngelihat Keiwa yang ada di kubu ini gitu ya. Wow, bisa berubah juga nih ternyata manusia. Dari sisi Keiwa ya dia seakan itu masih membela diri lah ya. Gua berubah tapi ya gua beda gitu. Gua punya alasan. Gua nggak sama-sama amat kayak lu. Kira-kira kayak gitu. Kalau berbicara soal signifikansi apa yang diberikan oleh Dapan yang muncul sekarang di cerita Gits yang udah menyentuh saga akhirnya, ya Ana harus ngomong jujur kalau kehadiran dia itu nggak terlalu berdampak atau berpengaruh sih ya. Ana emang suka dan favorit gitu sama si Dapan. Tapi ya di satu sisi harus ngomong jujur juga. Jadi nggak lebih dari cuman buat menuhin durasi aja. Makanya agak wasted juga. Kita lihat potensi dia dan juga karakternya si Kanato Sumida yang memang itu lebih cocok hadir di tengah-tengah cerita Gits. Apalagi pas zaman Desastar. Ini sih hanya pendapat Ana aja ya. Jadi dengan game yang ala-ala mata-mata seperti itu, yang menurut Ana Dapan ya paling pas gitu ditempatin di situ ya. Udah ada Daichi terus ada Dapan lagi. Wah, kurang gila apa gitu ya. Yang bikin ngerasa nyambung ya karena karakter Kanato Sumida ini tuh sefrekuensi aja gitu sama orang-orang jahat di Gits saat ini. Beroba kayak Kera gitu ya. Jadi mirip-mirip Beroba tapi ini tuh yang cowoknya. Gitulah ya.
Dan dari sisi terhiburnya, ya kita bisa lihat aksi Dapan lagi di sini. Udah. Jadi itu dia seputar kehadiran dan aksi dari Kamen Rider Dapan di episode kali ini. Dan menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah. Jadi sekarang kubu Aceng itu semakin rame ya. Jadi udah ada Aceng, Azuma, Naon, dan juga Hareru Yawin. Ana agak ngakak dengar kata-kata Hareru Yawin yang bilang katanya ngumpul juga nih orang-orang yang sehati. Iya, berarti ini juga primary rider, secondary rider, third rider, sama fourth rider yang lagi ngumpul semua. KWMC mana KWMC? Yang ngalor ngidul dengan kepala batunya itu. Ini kalau di real life itu kayak teman-teman satu circle lagi ngumpul semua, tapi ada satu teman yang nggak diajak gara-gara unik dan terlalu edgy. Di sini dijelaskan soal core ID Nago yang bisa berubah dan juga kembali. Soal ini ya udah jelas-jelas juga dibahas kemarin ya. Dibahas Agan Reza udah dibahas padahal. Jadi garis besarnya ya karena andil Aceng yang bersinggungan dengan hasrat yang kuat. Diteruskan lagi semakin banyak terkumpulnya keinginan yang kuat, kekuatan penciptaan dari Aceng juga akan semakin kuat. Hasrat itu jadi sumber kekuatan utama dari si Aceng sekarang ya. Jadi bukan merampas kebahagiaan orang lain. Di kasusnya si Neon ya nggak cuma soal hasrat dan keinginan kuat dari si Neon aja, tapi seluruh keluarga Kurama yang akhirnya sehati dan sampai bisa terwujud soal ini. Dan diwakilkannya ya sama Neon gitu. Yang Ana tangkap seperti itu. Tapi soal ini Sumuri juga tetap jadi sosok yang sentral juga ya. Makanya butuh diselamatkan dia ini. Jadi keinginan Sumuri itu udah satu frekuensi sama si Aceng. Keinginan Sumuri itu udah kuat banget. Bahkan sampai bisa menggagalkan dia itu berubah menjadi Dewi Pencipta sepenuhnya. Nah ini udah jelas soal ini ya. Ditambah dia itu punya kekuatan Dewi Pencipta juga. Sudah ditanamkan seperti itu dari awal Sumuri ini tuh diciptakan. Jadi ini tuh benar-benar bisa jadi surplus yang sangat besar untuk si Aceng. Teori soal ini bisa dibawa dan jadi hal yang menentukan cerita Geats ini tamatnya nanti akan seperti apa. Mestinya kalian sih udah dapet gambarannya sedikit lah soal ini kayak gimana ya. Jadi tinggal eksekusinya aja nanti gimana. Jadi nggak lama setelah ini Hareru Yawin itu menyusup ke tempat disekapnya Sumuri oleh si Jito. Pas bagian ini kalian nonton agak konyol nggak sih? Berasa agak konyol nggak sih? Jadi pas bagian rantai ikatannya Sumuri itu dilepas sama si Jito, Hareru Yawin itu kan langsung nerobos mau ngehajar si Jito. Buat Ana gini ya, yang suka main game stealth ya pengen ketawa aja gitu lihat bagian ini ya. Kenapa nggak nunggu si Jito ini baru bener-bener pergi banget, terus si Hareru Yawin ini ngedap-ngedap, terus si Sumuri itu dibebaskan dan dibawa. Iya tuh. Ini langsung nerobos ngehajar si Jito-nya ya. Udah tahu kan si Jito GG gitu ya. Dia belum berubah jadi Kamen Rider loh ya. Dan hal kedua yang bikin greget, pas Sumuri itu disuruh kabur ya, Sumuri lari gitu. Masih aja nanya, tapi sampai teriak. Aneh juga nontonnya, kabur woi neng, malah pelanga-pelongo. Dan akhirnya Hareru Yawin di sini ya dihajar sama baton stick Jito sampai pingsan. Ya berarti di sini kesetiaan Hareru Yawin ke Aceng itu udah bener-bener besar banget ya. Makanya bener-bener mau ngebantu si Aceng di sini. Sekarang kita bahas soal Daichi dan juga pohon pengetahuan. At least soal ini ya masih berlanjut ya. Walau babak belur sampai bengep kemarin ya, ternyata Daichi dengan cepat udah keluar rumah sakit lagi. Karena dia itu udah nge-fuse sama Yamato juga. Makanya ada teori dia itu punya kekuatan penyembuhan yang cepat katanya ya. Dan soal lokasi pohon pengetahuan langsung diberitahu secara cuma-cuma oleh Daichi. Jadi awalnya itu ya kita sempat heran ya, ternyata ada alasannya di sini. Dimana ketika dunia itu terbentuk kembali, dunianya si Kewa ini, jadi pohon pengetahuan ini kembali menjadi pohon biasa. Nah soal penerapan gimana ngambil pengetahuannya ya udah tau lah ya, udah dijelasin berkali-kali, yaitu dengan dimakan buahnya dari pohon tersebut. Jadi untuk situasi sekarang ya kayaknya ya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya, karena udah jadi pohon biasa. Dan Daichi juga ya mau ngapain, makanya ya dia diem, dia ngasih tahu aja gitu ya soal lokasi pohonnya. Jadi ada kekhawatiran soal nasib para korban-korban Yamato tahap 2 yang ada di pohon ini tuh gimana ya, karena udah jadi pohon biasa. Ini justru yang lagi mau dicari solusinya gimana. Tapi balik lagi, ini nggak cuma soal Aceng yang nanti itu nolongnya seperti apa. Tapi soal ini Daichi juga mestinya tahu, karena Daichi udah banyak mendapatkan ingatan orang lain. Jadi Daichi juga gitu yang paham dengan kebahagiaan orang-orang ini, karena udah diambil gitu ya si pengetahuannya. Jadi memang pohon pengetahuan ya udah jadi pohon biasa, tapi soal buah pengetahuannya rata-rata udah ada di kepala Daichi. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi ujung-ujungnya ya dunia itu harus dikembalikan seperti semula ya. Jadi ini tuh biar satu konklusi gitu sama semua problema yang ada sekarang. Dan juga bagian ini apakah jadi bagian atau fase awal pertobatan Daichi ini tuh dimulai dan nanti jadi sekutunya si Aceng. Karena disinggung juga dengan jelas soal penebusan dosanya Daichi.
Yang diperlukan adalah penebusan dosa lu katanya. Karena soal ini juga nyambung sama yang di awal. Semakin banyak hasrat yang sehati, semakin kuat juga kekuatannya si Aceng. Jadi ini juga jadi salah satu tasknya Aceng untuk mengumpulkan teman atau sekutu sebanyak-banyaknya. Tapi yang nggak asal gitu juga, oh yuk lu join kubu gua. Tapi memang harus hatinya itu ya pure gitu ya, punya hasrat yang kuat, yang hati yang baik gitu ya untuk jadi sekutunya si Aceng. Makanya ada proses-proses dari MC kita satu ini nih ya untuk menyadarkan beberapa karakter di Gits ini ya. Jadi lanjut kita ke highlight episode ini, yaitu pertarungan MC melawan MC. Jadi di sini Aceng akan berhadapan dengan Keiwa. Katanya sih ini adalah puncak atau final dari Doomsday Game. Masih aja itu ya bawa-bawa kaitannya sama game ya. Game mulu, dikit-dikit game, bikin ribet aja. Gelut mah udah gelut aja gitu ya. Dan sudah pasti para penonton VIP tadi ngedukung si Tycoon ya. Dan di sini si Aceng dan Keiwa itu beraksi dengan form terkuat mereka masing-masing, yaitu Gits 9 dan juga Tycoon Bujin Sword. Ada yang menarik dari fight-nya Tycoon Bujin Sword, di mana dia itu nyembunyiin pedangnya di balik jubahnya, terus main tusuk secara tiba-tiba. Nah, itu lumayan keren sih ya, dan lumayan unik aja gitu fight-nya. Sama seperti Dapan, Tycoon juga dapat dukungan lebih di sini, di mana dia itu mendapatkan beberapa buckle, dan akhirnya kita itu bisa melihat beberapa kombinasi Tycoon Bujin Sword dengan buckle lain. Akhirnya baru keluar sekarang ya, setelah udah dibahas scan-nya berminggu-minggu lalu. Dimulai dari monster dulu, di mana kita lihat armor dadanya aja ganti ya, helmet sama armor kaki sih tetap ya. Terus setelah monster di situ lanjut ke Boost Bujin ya. Dan kita yang lihat fight ini pasti dibuat agak keheranan. Pertarungan penentuan, Aceng juga udah pakai Gits 9, masa kalah? Ternyata si Aceng itu memang nggak ada niatan buat ngelawan si Keiwa di sini. Di satu sisi emang ini tuh cara yang kondusif. Di satu sisi kita sebagai penonton pasti greget. Ya udah pastilah, Ana pengen lihat itu si Keiwa dibantai pakai Gits 9, pakai nanya. Makanya secara overall ya pertarungan ini tersaji kurang menarik dari segi kepuasannya ya. Sisi positifnya ya seperti yang dibilang Aceng ke Keiwa, kekerasan gak akan mengubah lu. Jadi ini pesan moral yang bagus lah, apalagi untuk anak-anak juga yang nonton ya. Yang Anda lihat, si Aceng ini tuh masih menaruh kepercayaan ke Keiwa kalau dia itu bisa berubah menjadi pribadi yang positif dan jangan berhenti berharap. Jadi dengan ini tuh keinginannya katanya ya bisa terwujud ya. Jadi balasan kata-kata Keiwa yang kekeh bilang katanya, cuman ini caranya katanya. Makanya dia terobos terus aja pakai cara ini kan. Ya ini sih hanya untuk memberikan dinamika percakapan aja. Jadi hasrat kuat dari Keiwa juga dibutuhkan di sini sama si Aceng buat menambah kekuatannya dia. Tapi nggak egois gitu, biar tambah kuat aja si Aceng ini. Tapi kan ada timbal baliknya, dimana soal hal ini juga balik lagi untuk Keiwa. Biar semua orang yang hidup di dunia ini tuh berbahagia ya, termasuk si Keiwa. Jadi si Aceng ini ya sebenarnya mikirin gitu soal si Keiwa ini ya. Emang jauh sebelum gelut juga tujuan Aceng itu sudah jelas. Bukan untuk mengalahkan Keiwa, tapi menyadarkan Keiwa. Makanya terjadi hal seperti ini. Jadi masih ada rasa bingung dan kepala batu juga yang Anda lihat dari si Keiwa ya. Sampai dia itu menodongkan pedang ke si Aceng. Jadi seakan kayak ngancem gitu. Ya udah, buktiin lah kata-kata lu. Singkatnya seperti itu. Di saat yang krusial ini ditambah kehadiran Sumuri juga yang baru kabur tadi. Sesuatu yang ajaib terjadi di sini. Di mana Aceng ini berubah menjadi dewa pencipta setelah secara tidak langsung mendapatkan kekuatan ini dari Sumuri. Terlihat tampilan Aceng benar-benar berubah ya. Rambutnya itu jadi putih, matanya jadi biru, dan outfitnya itu jadi serba putih. Jadi kayak Sumuri sebelumnya juga ciri-cirinya kan kayak gini ya, serba putih. Tapi ini tuh versi cowoknya. Jadi sudah jelas Aceng itu dapat kekuatan ini tuh dari Sumuri. Jadi kekuatannya itu seperti berpindah ya. Ini juga sempat rame banget ya pagi ya. Terus juga ini menambah juga karakter yang rambutnya jadi putih. Siapa aja tuh? Sento, Kouta, sekarang Aceng ya. Oke, di sini coba kita bahas lebih lengkap ya dan lebih dalam. Jadi Aceng itu memang punya kekuatan penciptaan, pewarisan dari ibunya, si Mitsume, dan juga kekuatan Gits 9 yang memang seperti itu. Ditambah sekarang kekuatan Dewi dari Sumuri juga, membuat si Aceng ini statusnya jadi godlike atau nyaris seperti Tuhan lah di cerita Gits ini ya. Emang belum dijelasin di serialnya, tapi ini hipotesis Ana aja. Walau terjadi secara cepat, jadi kita lihat lagi di sini proses perubahannya si Aceng ini menjadi si dewa ini. Dimana Sumuri itu bercahaya, Core ID Gits juga bercahaya yang lagi ditancepin di desain driver. Keiwa juga bercahaya berwarna hijau.
Kalau Sumuri dan Gits Core ID percaya ya masih masuk akal gitu. Keiwa yang belum punya kepercayaan penuh kenapa harus ikut-ikutan bercahaya juga? Orang dia kok yang nantangin dan ngancam si Aceng gitu. Apa mungkin dari dasar lubuk hatinya udah mulai tergali di sini, makanya juga bersinggungan gitu dengan hal ini. Jadi momen penting terjadi di sini di mana dunia itu terbentuk kembali dengan kekuatan Aceng yang baru. Ternyata momennya saat ini ya. Di akhir episode 45 ini. Kirain Ana masih beberapa episode lagi. Dan jika menerka-reka lagi akan seperti apa dunia yang diubah ini, ya sesuai dengan filosofi utamanya sejak awal, yaitu dunia di mana semua orang itu berbahagia. Dan apakah masih ada efeknya lagi setelah ini ya? Utopia atau distopia lagi nih? Jadi berarti next episode sudah di dunia baru lagi kita. Dan apakah episode berikutnya Keiwa MC kita juga sudah terkena dampaknya alias sudah mengalami pertobatan? Karena melihat dari preview, Keiwa itu udah balik lagi ke outfit normalnya dan kayaknya lagi di tempat pohon pengetahuan deh ya. Jadi dia itu kayak lagi melongo melihat Sara kakaknya yang terbunuh lagi ada di pohon itulah kasarnya. Tapi pengetahuannya ya ada di Daichi ya. Oh ya, hampir lupa teman-teman. Cross Gits juga hadir ya di episode ini sebagai cameo dan menyaksikan diubahnya dunia bersama si Mera. Jadi udah keren Cross Gits-nya, tapi pas ngomong kayak Oren Pierre Afonso, Pak. Om Oren lebih keren malah ya. Jadi kehadirannya ya nggak gimana-gimana sih ya, cuma nongol aja gitu ya. Ya mungkin ini juga sarana promosi juga sedikit karena minggu ini Summer Movie Gits itu udah tayang di bioskop Jepang ya, hari Jumat ya, tanggal 28 ya. Jangan-jangan timelinenya itu kayak gini nih, episode 45 Summer Movie, terus episode 46. Berhubung di sini episode 45 ya konklusinya ya dengan dibentuknya dunia ini gitu ya. Takutnya ya kalau harapan Anda pengennya ya movie kagak nyambung sama serialnya. Dan Sumuri gimana? Terlihat ya dia udah balik lagi jadi normal. Tapi Jito ada rencana lagi sepertinya. Kalian lihat sendiri ya di episode ini di mana air mata sumur ini tuh diambil oleh Jito. Malah jadi kayak kristal gitu kan ya. Nah mungkin ini akan berlanjut. Di mana kalau kalian udah lihat preview juga, Sumuri akan diubah menjadi Dewi Kehancuran. Outfitnya di situ jadi serba hitam. Jadi dari kesedihan Sumuri mungkin yang diambil Jito tadi, ini yang membuat bisa terjadi. Yuya, formula Izuazu di sini dipakai lagi dong. Dan highlight yang gak kalah penting lainnya adalah Azuma yang akan melakukan pertarungan final melawan Beroba. Kamen Rider Buffa versus Premium Beroba. Ya sebenarnya kita udah banyak yang prediksi juga memang cepat atau lambat bakal terjadi gitu pertarungan ini ya. Ya semoga kita tersaji dengan pertarungan yang menarik di sini dan gilanya Azuma ini tuh masih konsisten pakai zombie form. Udah top global zombie battle nih ya Azuma ya. Lawan DX Premium Bandai pakai DX reguler, Pak. Luar biasa ya. Kenapa nggak pakai Buffa mau? Anda juga berpikirnya seperti itu. Karena bisa dibilang ini juga momen yang tepat ya untuk munculin form baru yang lebih kuat untuk Buffa. Atau nanti emang ada tapi disumputin. Anda nih ya udah 3 minggu berturut-turut di hari Minggu bangun pagi terus atau nggak tidur ya. Itu buat lihat preview form barunya Buffa. Tapi sampai sekarang itu nggak ada. Nah mungkin aja ini tuh bakal jadi kejutan nanti. Jadi si Toei ini menerapkan strategi yang beda dikit untuk form barunya si Azuma ini. Dimana form baru ya nggak langsung diliatin di preview gitu. Yang bikin was-was ya judul episode minggu depan sih ya. Selamat tinggal Michi. Apakah Azuma ini bakalan mati? Jadi ya zombie susah mati lah ya. Tapi apakah bakalan beneran mati? Tapi bisa aja matinya Azuma ini adalah salah satu fase atau proses dimana si Azuma ini dapat form baru, yaitu si Buffa mau itu ya. Berarti minggu depan episode terakhir sebelum episode berikutnya lagi libur ya guys. Jadi dicatat tanggal 6 itu libur ya. Jadi ya tetap sibuk di sini tetap ya walaupun libur. Gachart info masih bejibun dan akan terus bejibun. Kabar Outsider juga episode ketiganya ya nggak kerasa ternyata udah tayang dan lumayan bikin rame para fans yang udah ngeliat beberapa previewnya. Jadi ya tetap sabar teman-teman ya. Tetap ditunggu update-nya satu persatu. Pasti Ana upload, pasti Ana bahas juga. Kalau update lagi parah banget banyaknya kayak gini ya Ana emang bener-bener butuh ketenangan ekstra gitu biar semuanya lancar. Jadi ya minta supportnya aja ya guys. Oke guys, itu dia pembahasan Kamen Rider Gits episode 45. Ya masih menarik juga episode ini. Dan juga kita dikejutkan dengan konklusi terbentuknya dunia baru dan juga Aceng yang menjadi dewa pencipta.
Jadi silakan kalian komentarin juga di bawah. Tidak lupa juga tadi dengan dengan kembalinya kamera deredapan ya. Menurut kalian gimana untuk efek ceritanya Gids? Jadi silakan kalian bahas yang udah Anda bahas semua dengan padat di video kali ini. Ditunggu seperti biasa komentar-komentarnya ya guys. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ramaikan setiap video dan juga update-update selanjutnya ya. Teman-teman terima kasih. Bye-bye.